Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Maurits bersama Amarket di sini. Rekan trader, kita memasuki hari pertama di bulan September, minggu pertama, hari Jumat, hari yang penuh dengan barokah. September selalu ceria, September ceria. Rekan trader semuanya, di tengah keceriaan bulan September yang kita akan lalui ini, kita akan masuk di sebuah event yang besar, non-farm payroll, yang akan diadakan nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimanakah pergerakan non-farm payroll ini? Pergerakan dari non-farm payroll ini akan kita bahas di tema harian kita pada saat ini. Akan tetapi sebelumnya rekan trader, sebelum kita masuk, mari kita membahas dulu tentang apa saja yang telah terjadi pada hari kemarin. Kita bisa lihat di sini rekan trader, bagaimana pergerakan hari kemarin yang sangat luar biasa. Seperti biasa, dimulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika mengalami pergerakan sangat luar biasa. Saya kemarin juga sudah bilang bahwa indeks dolar Amerika akan coba naik sampai di 103.523. Rupanya dia naik sampai di seputaran 103.656. Untuk Euro USD rekan trader, Euro USD sudah sangat jelas saya bilang bahwa dia akan turun, dan kenyataan memang dia turun. Saya bilang sampai di 1.08591, rupanya dia turun sampai di seputaran 1.08352. Bagaimanakah pound sterling? Pound sterling saya menganalisa bahwa dia akan turun sampai di 1.26886, tapi rupanya dia turun jauh sekali sampai di 1.26535. Untuk gold, seperti yang telah saya bilang bahwa gold kemarin memang dia bisa punya peluang naik maupun turun. Tapi saya bilang kalaupun dia turun, dia akan mencoba sampai di 1938. Rupanya dia itu cuma di sekitaran 1935.51. Ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lihat lagi di USD yen Jepang. Untuk USD yen Jepang seperti yang telah saya prediksikan, dia akan mencoba turun sampai di 145.605. Rupanya dia turun di waktu yang di jarak yang sangat luar biasa sampai di seputaran 145.378. Nah, apakah yang akan terjadi sekarang? Kita telah lalui berbagai rintangan yang terjadi pada platform kita. Bagaimanakah yang akan terjadi pada hari ini dengan menutupnya semua pergerakan selama satu minggu? Karena kalau kita lihat rekan trader di kalender ekonomi, kita sudah bisa lihat dengan jelas bagaimana selama satu minggu ini pergerakan sangat luar biasa. Mulai dari hari Selasa, lowongan pekerjaan JOLTS yang membuat bagaimana dolar Amerika jatuh ya. Lanjutkan juga hari Rabu. Hari Kamis kemarin data agak sedikit membaik sesuai dengan perspektif yang diharapkan. PCI 4,2 ya, artinya kalau 4,2 ini bisa dalam harapan ya, artinya kan bisa membuat kenaikan tingkat suku bunga dilihat lagi. Nah, klaim pengangguran juga sedikit berkurang, yang tadinya 232 prediksinya 235, rupanya dia 228 ya. Artinya pengangguran sedikit berkurang terjadi. Nah, bagaimanakah untuk hari ini rekan trader? Hari ini masih ada lagi tingkat pengangguran dan non-farm payroll. Oleh karena itu, bagaimanakah untuk hari ini rekan trader? Untuk hari ini, kita akan masuk dengan tema yang sangat luar biasa. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah saatnya non-farm payroll. Nah, ini dia. Saatnya non-farm payroll. Tema ini sangat luar biasa karena memang hari ini kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi, non-farm payroll ini akan terjadi nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sana diprediksikan terjadi pelemahan ya sebesar 170k. Bulan lalu 187, terjadi pelemahan 170k. Nah, inilah yang menjadi pertanyaannya. Karena non-farm payroll ini akan menjadi landasan, salah satu landasan untuk bisa ditentukan
kenaikan tingkat suku bunga. Setelah kemarin PCI yang bisa melihat bagaimana nilai inflasi yang akan terjadi, ya, dimana sesuai dengan harapan 4,2, karena kalau turun dari 4,2 artinya kemungkinan besar, ya kalau turun artinya kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga dinaikkan, tapi rupanya dia masih tetap di 4,2. Artinya masih akan ada data lagi non-farm payroll. Dan di non-farm payroll ini pun juga akan kita lihat. Kalau di sini rekan trader, kalau di sini 170, ya. Kalau memang nanti dia lebih kecil dari 170, artinya kemungkinan besar ada juga peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga di rapat berikutnya. Ya. Karena data-data sudah sesuai, ya. Data-data sudah sesuai rekan trader semuanya. Dan kita akan lihat dari non-farm payroll ini, apabila dia nanti lebih besar dari 170, artinya kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga sudah dalam pertimbangan, dan kemungkinan untuk tahap berikutnya dia ini sudah tidak akan menjadi hawkish lagi tapi dovish. Tapi kalau dia lebih kurang dari 170, artinya kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga ini akan menjadi bahan pertimbangan yang akan dilakukan oleh The Fed. Karena nanti setelah itu di pertemuan minggu depan ada lagi berita-berita fundamental yang mempengaruhi. Tapi di minggu ini kita bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi. Dan kalau kita lihat sekarang pun juga rekan trader, pada prinsipnya pasar ini benar-benar lagi menunggu apa yang sedang terjadi nanti pada non-farm payroll. Rekan trader bisa lihat ya, misalnya di gold. Gold benar-benar dia sedang melihat apakah yang sedang terjadi. Apakah dia punya kemampuan turun lagi? Ya, setelah kemarin memang pada prinsipnya dia naik indeks dolar Amerika ya, indeks dolar Amerika. Apakah dia akan melihat kemampuannya gimana? Karena kemarin dia agak sedikit mengalami penguatan dan dia kembali lagi ke 103 setelah sebelumnya di 102 ya. 2 hari sebelumnya turun sampai 102.857. Nah, saya mau bilang bahwa kita akan melihat data dari non-farm payroll tersebut. Apabila nanti datanya lebih besar, artinya dia akan membuat dolar ini bisa kembali menguat lagi. Tapi kita lihat sekarang ini kan masih masuk di pasar Eropa. Kalau pasar Eropa saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia masih bisa turun terus sampai taruh di sekitaran 103. Tapi menjelang pasar Amerika, sekali lagi saya bilang hati-hati. Bisa saja dia sekarang ini dia akan turun taruhlah sampai di 103.0388 ya. Dia akan turun sampai situ. Dan saya bilang kalau dia udah turun sampai di situ, artinya dia sudah berada di prospek koreksi yang terjadi. Dan setelah masuk di pasar Eropa, Amerika, tidak tertutup kemungkinan dia akan terbang naik lagi dan dia akan mencoba naik lagi selevel ke 103.793. Nah, artinya kalau seperti kayak gini dia akan memberikan sebuah sanggahan yang luar biasa terhadap gold. Gold hari ini barusan dia setelah kemarin dia kembali lagi ke 1938, 1940-an ya. Setelah dia naik sempat di 1949. Hari ini dia mencoba merangkak naik lagi ke 1942. Yang saya bisa bilang bahwa dia ini masih punya prospek untuk naik ke 1946. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa data yang akan terjadi di non-farm payroll ini bisa menjadi bumerang. Bisa saja dia naik menjadi 1950-an atau dia bisa turun lagi ke 1920 untuk gold. Begitupun juga untuk indeks dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, di data non-farm payroll yang paling terakhir nanti ya, ini data yang paling terakhir sebelum bagaimana The Fed mengambil kebijakan apakah dia menaikkan tingkat suku bunga atau tidak. Karena kalau kita lihat di sini, kenaikan tingkat suku bunga itu sangat benar-benar dilihat dari apa yang terjadi pada data-data yang akan dilakukan. Akan tetapi dengan data PCE yang kemarin bisa dibilang bahwa kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga ini masih dalam prospek. Bisa saja dia tidak menjadi hawkish, menjadi dovish. Oleh karena itu apa yang akan terjadi nanti di non-farm payroll menjadi bahan pertimbangan. Tapi kita akan lihat seberapa besarkah non-farm payroll yang akan terjadi. Karena dari non-farm payroll ini kita akan mengetahui arah pergerakan
indeks dolar Amerika, apakah dia akan naik lebih tinggi lagi ke 103 atau menuju 104 seperti yang terjadi 3 hari yang lalu, atau dia malah turun kembali lagi ke 102. Oleh karena itu rekan trader tetap lihat terus kalender ekonomi, lihat terus informasi yang terjadi. Dari situ kita bisa menentukan arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini, dan seperti biasa saya akan mencoba langsung masuk ke analisa teknikal. Kita akan mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Dia mengalami pelemahan hari ini, tendensi pelemahan masih sangat besar hari ini, dan saya bilang dimasuk di pasar Eropa, dia ini masih bisa melemah. Saya bilang pelemahan dia itu menurut saya paling lemah itu sampai di 103.323. Setelah itu dia akan balik naik. Oleh karena itu hari ini akan ada non-farm payroll. Kita akan lihat kalaupun dia naik, nilai paling tertinggi itu saya bilang di sekitaran 103.629, artinya masih di 103 ya. Tapi sekali lagi hati-hati, hari ini akan ada non-farm payroll. Oleh karena itu data saya bisa melihat dan saya bisa memberikan analisa bahwa dia akan mencoba di antara 103.323 sampai 103.629, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa naik juga sampai di level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader, 103.3370. Jadi harap diperhatikan rekan trader ya, harap diperhatikan. Bagaimanakah untuk euro uncle sum dollar rekan trader? Kita akan lihat untuk euro uncle sum dollar, kita akan lihat bersama-sama. Untuk euro uncle sum dollar rekan trader sudah sangat jelas kita lihat bahwa pergerakan euro uncle sum dollar agak sedikit mengalami penguatan saat ini. Dan saya lihat tendensi penguatan ini masih sangat kuat. Menurut saya malahan dia ini akan mencoba naik lagi untuk saat ini ya. Saya bisa bilang bahwa untuk saat ini dia akan mencoba naik sampai di 1.08654 untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Tapi hati-hati, terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa dia ini bisa saja mengalami pelemahan sampai titik yang paling terendah itu di seputaran sini rekan trader. Nah, saya bisa bilang rekan trader hati-hati, sekarang ini nanti terjadi non-farm payroll. Dia bisa sampai di 1.08187. Oleh karena itu saya ambil panjang dan saya berasumsi bahwa dia bisa seperti kayak gitu. Ya. Dia bisa sampai di seputaran 1.08187. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita akan lihat sama-sama pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling pada prinsipnya pound sterling hari ini dia mengalami sedikit penguatan ya. Tadi barusan aja informasi. Dan kalau saya lihat dia ini masih bisa naik maksimal itu sampai di level 1.27001. Itu menurut saya paling tertinggi. Kalaupun dia masih lebih tinggi lagi, dia mungkin akan sampai di seputaran 1.27094. Tapi sekali lagi harap pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun sampai di 1.06359. Oleh karena itu rekan trader sekali lagi saya bilang ini menurut saya ya, dia akan coba di seputaran sini, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik juga sampai di level paling tertinggi di seputaran sini, 1.27094. Nah, oke, selanjutnya untuk gold. Nah, ini nih asik nih gold. Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan dari gold saat ini rekan trader dia memiliki tendensi yang agak sedikit ya rekan trader ya, bullish hari ini. Seberapa besarkah bullish akan terjadi? Saya bisa bilang rekan trader bahwa bullish ini masih bisa terjadi di level paling tertinggi itu sekarang sampai di pasar Eropa itu di 1947, itu paling tinggi banget. Tapi setelah itu pembalikan arah. Malahan saya bilang kalaupun naik tinggi itu sebenarnya bukan 1947, 1946 malahan. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa buat dia turun paling rendah di 1938 atau malahan di 1936. Oleh karena itu mari saya main sedikit agak panjang. Saya asumsinya itu di seputaran sini malahan, sabar rekan trader. Nah, saya asumsinya itu dari antara ya sini ya. Sini. Asumsinya antara 1936.86 sampai 1947.75. Itu paling tertinggi. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas
Pergerakan dari USD yen Jepang hari ini dia masih tendensi agak sedikit bearish rekan trader ya. Tapi kita akan lihat seberapa besarkah bearish yang terjadi. Kalau saya lihat bearish ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau menurut saya bearishnya ini bisa paling rendah itu di seputaran sini rekan trader, 145.093. Dan hati-hati pembalikan arah, dan pembalikan arah bisa buat dia naik lagi di level tertinggi di 145.858 rekan trader. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini dia. Nah, ya oke, saya tidak mau bilang dia itu akan turun sampai di level paling terendah di sini, menurut saya sulit ya. Nah, kita akan lihat nanti di non compare. Oleh karena itu rekan trader, inilah analisa teknikal yang coba saya bawakan. Saya berharap semoga rekan trader bisa memahami apa yang sedang terjadi dan bisa melihat terus berita-berita yang sedang terjadi. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa untuk masuk bersama Amarket. Inilah adalah website resmi Amarket, bisa dilihat ya websitenya. Jangan lupa juga di Telegram Amarket. Rekan trader bisa lihat di Amarket Indonesia, Telegramnya. Ini punya kita. Banyak sekali data-data di sana yang luar biasa. Info-info sinyal ada. Dan jangan lupa juga rekan trader masuk di channel YouTube kami. Ini adalah channel YouTube kami. Silakan subscribe channel ini, like channel ini, hancurkan loncengnya supaya saya kasih informasi terus setiap hari buat rekan trader. Selalu akan ada informasi buat rekan trader. Dan ini adalah channel TikTok kita. Nih, TikTok luar biasa. Kita udah masuk di TikTok rekan trader ya. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, rekan trader Indonesia, demikianlah analisa teknikal kita, analisa kita pada hari ini, analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya dan terus analisa. Salam Profit Indonesia.